sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. Selamat datang di Happy Sharing, persembahan dari Happy Family Center yang malam hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari STT Happy Family. Yehuda Andrew Eskom yang sedang menunggu gelar masternya. Ternyata di balik wajahnya yang kalau di foto ini kan terlalu alim sebenarnya sih. Ternyata dia anak band ternyata ya. Dan lu dulu punya band berarti? Oh ada. Dan bermain sebagai keyboardis. Dan alirannya waktu itu? Kita main fusion waktu itu ya. Oh jadi pertabrakan antara beberapa jazz dengan beberapa genre lain berarti? Betul. Jadi karena di Surabaya waktu itu genrenya banyak yang bener. Ya masih hip hop lah. Bener. Kita milih aliran yang belum ada di Surabaya. Iya. Fusion. Terus kalau kita ngomong kalau untuk band fusion terus memainkan lagu-lagu orang, kira-kira yang paling sering dimainin? Incognito. Iya betul sekali. Incognito, terus kemudian Cassiopeia gitu. Saya udah lama sekali mencari orang yang pengen saya ngajak ngobrol soal musik sih soalnya. Karena saya pikir kan karena Prima Radio musik enak seharian ya, gitu lah. Tapi hari ini kita akan bahas soal zaman edan. Iya. Saya mencoba mencari definisi edan. Saya malah ketemu istilahnya kayak gila, sinting, blow on, sedeng, gandrung. Karena ada istilah keedan-edanan kayak kegandrungan terimpi-impikan seorang. Nah kalau kita ngomong definisi edan ini apa sih? Ya, jadi ini memang sengaja karena ini salah satu topik tesis ya di master saya. Saya bacakan ini sebuah istilah yang kita tahu semua lah ya. Zaman edan ini. Ini dari seorang filosof lah. Padahal kalau ngomong filosof itu udah tahun lama ya. Iya, ini dia udah meramalkan ada zaman edan berarti. Iya betul sekali. Gila nih. Tak bacakan ya, tak bacakan. Amenangi zaman edan, jadi ini orang Jawa, filosof Jawa. Ewoh ayo ing pambudi. Ewoh yang pambudi. Melu edan ora tahan. Oke. Yen tan melu anglakoni, boyo kaduman melik. Jadi ini bahasa kuno banget. Kaleran wengkasanipun, dilalah karsane ngalah, begja-begjane kang lali, luweh begja kang eling lang waspada. Jadi artinya itu gini, mengalami hidup pada zaman gila, memang serba repot. Kalau ikut menggila hati nggak sampai atau nggak tahan gitu ya. Tetapi kalau nggak ikut gila, ya gak kebagian apa-apa. Malah kelaparan gitu loh. Namun menjadi kehendak Tuhan, bagaimanapun sebahagia-bahagianya orang yang lupa, masih bahagia orang yang ingat dan waspada. Jadi filsafat ini ditulis oleh Ronggo Warsito di Serat Kalatida, ini sekitar tahun 1860-an lah. Saya mikir orang-orang zaman dulu itu punya visi yang sedemikian mengerikannya, sedemikian nembus senturi, saya bilang menembus abad loh, itu 1800-an. Bisa nembus sampai tahun 2000-an di mana kita ngomong zaman edan, di mana kalau nggak edan katanya nggak keduman. Kalau nggak edan kita nggak kebagian. Gitu. Tapi kalau kita ngomong emang seedan itukah zaman sekarang dibandingkan ketika si Yehuda Andrew ini di masa kecil atau masa remajanya? Perbedaan gimana? Jadi gini, ini yang jadi menarik dari temuan tesis saya. Itu ternyata definisi gila. Tadi ini balik ke pertanyaan definisi bab 1 lah, definisi. Selalu gitu, definisi dulu. Harus daftar pustaka biar di situ semua. Masuk. Jadi definisi gila itu nggak pernah sama setiap zaman. Betul, setuju. Jadi itu selalu progres dan berubah. Jadi dia licin begitu. Tak kasih contoh ya. Dulu waktu saya di gereja nih, di gereja ada oma-oma gitu ya. Oma-oma ini bagi saya aneh gitu. Karena apa? Kalau setiap dia pulang dari belanja di Indomaret gitu, belanja Indomie lah, terus kemudian belanja yang serba plastik-plastik gitu ya. Pulang itu dicuci pakai sabun semuanya itu dicuci pakai sabun. Bagi saya ini kayaknya Oedipus kompleks. Bagi saya agak gila nih orang. OCD lah ya. OCD. Iya bener. Kayak lu ngapain sih cuci terus itu? Iya bener. Kan agak aneh gitu. Nah sekarang ini era pandemi kayak gini, saya melakukannya. Iya kan? Bener. Oma itu, nih udah gua bilang nih. Jadi dia sebenarnya bukan agak gila tapi visioner. Ya. Nih gua nih, kan bener.
Makanya itu ya. Iya. Jadi ini selalu berubah. Jadi zaman selalu berubah. Betul. Tapi setiap zaman, makanya pakai istilah zaman edan, setiap zaman punya kegilaannya sendiri-sendiri. Yes, setiap zaman punya kegilaan, termasuk bagaimana ketika orang itu berusaha survive dari zaman edan ini. Iya, betul sekali. Contoh kalau kita ngomong soal musik ya, zaman dulu kalau kita mau bikin sebuah karya, misalnya ini bandnya si Yuda Andrew Ndul, namanya Pak? Westa mau nembus rekaman. Biasanya bawa CD dulu, dikasih amplop, sono ditawar-tawarin. Iya, betul. Sekarang nggak perlu kan? Cukup pakai handphone aja, terus main-main dikit, tayangin di YouTube, view-nya banyak, dicari sama dia. Iya, betul sekali. Siapa ini? Boleh nggak? Iya. Jadi misalnya kayak Petrus Mahendra yang pura-pura lupa si Mahen itu. Kan sama. Iseng-iseng dia mainin dulu di situ. Terus orang mikir, ini lagu ini kok enak ya, kok kayak gayanya Yofi ya, ternyata dia bikin sendiri. Iya. Tariklah dia, akhirnya ada labelnya. Nah jadi itu kayak gitu, perubahannya seperti itu. Betul sekali. Ya kan? Dulu kalau orang kita budget mahal misalnya, kayak bikin Krisdayanti zaman dulu bikin video klip sedemikian luar biasa. Sekarang orang nggak perlu, kadang-kadang cuma bikin lirik video, itu hitnya udah mengerikan. Salah satu yang sampai sekarang lirik doang tapi belum ada video klipnya itu lagunya Coldplay sama Magic in the Mist. Iya. Anakku yang hafal itu. Karena Coldplay sama Chainsmoker. Chainsmoker. Itu lagu gila-gilaan dan tidak ada video klipnya. Video lirik doang. Orang mikir Edan mana bisa lirik gak doang bisa seperti itu, ternyata bisa. Iya, betul. Ada lagi Armada. Itu lagu liriknya dia itu nembus sampai katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia, itu bikin video liriknya itu sudah sampai ratusan juta, baru iseng bikin video klipnya, tapi akhirnya nggak dimainin karena buat apa juga, monetize-nya udah monetize di situ, nggak kan balik lagi di zaman Edan. Iya, betul. Versi Edan istilahnya melebur sesuai zaman. Zaman dulu orang lihat ninja Edan muka ditutupin, sekarang semua orang jadi ninja ditutupin semua. Iya, betul. Dan memang ada pergeseran ya, yang konotasi atau mungkin saya nggak tahu itu di konotasi atau denotasi dari Edan itu bergeser terus nih. Betul sekali. Jadi lagi-lagi ya seorang filsuf namanya Umberto Eco. Jadi Umberto Eco itu nulis sebuah buku kecil namanya Bahasa dan Kegilaan. Dia cerita itu di abad pertengahan. Orang-orang Eropa sana itu percaya unicorn. Oh, kuda bertanduk satu. Iya, beauty, putih, cantik, imut gitu ya. Terus kemudian Marco Polo penasaran. Sudah aku mau teliti nih unicorn nih hewan ada beneran nggak sih gitu. Terus dia pergi ke daerah yang keluar dari Eropa, jadi dia ke Cina, terus pokoknya keliling ke jalur perdagangan itu sampai akhirnya di sebelah pulau Jawa bagian barat. Ketemulah dia dengan hewan bercula. Sudah bisa menebak arahnya. Tapi dia bingung. Bingung. Iya, kaki 4 nih. Ini kaki 4 nih, kan. Tapi enggak putih. Enggak ada putih-putihnya, hitam. Agak bantat. Terus kemudian kakinya mirip gajah, dicatat itu sama dia. Jadi sama Marco Polo itu dicatat. Ketemu. Unicorn itu you wrong semua. Kamu salah semua. Yang kamu sebut truth itu kebenaran waktu itu bukan kayak gitu. Ini loh, aku ketemu sungguhan sama hewan. Bercula, matanya sipit, hitam, dekil gitu ya. Terus kemudian kakinya mirip gajah. Tapi dia punya ekor kecil gitu ya. Dia catat itu semua. Dan this is a truth gitu. Dan dia ngomong inilah kebenaran. Nah, waktu itu akhirnya didefinisikan bahwa yang dinamakan unicorn itu yang definisi Marco Polo. Karena ada wujudnya, bukan cuma fantasi. Jadi diwujudkan bahwa itu kebenaran. Nah, progres berjalan ya. Ternyata sampai sekarang itu namanya bukan unicorn, itu Badak Bambang gitu. Karena dulu orang nggak ada kata no pic hoax. Karena foto dulu dong, foto dia. Tapi memang iya ya. Sama juga berarti dengan orang yang mengatakan bahwa bumi datar. Iya. Bumi datar itu berapa tahun nih, berapa abad itu orang berkata bumi datar sampai akhirnya ketemu bahwa bumi itu bulat. Dan penganut paham datar itu masih ada sampai sekarang. Gitu. Ya meskipun mereka punya argumen-argumen yang memang perlu untuk untuk dipertimbangkan bisa dipertimbangkan, betul. Nah, kalau kita ngomong soal yang sederhana, banyak orang berkata, lu terlalu muluk, lu pakai filsuf dan segala macam. Saya berkata bahwa pedagang tahu bulat itu menabrak sebuah kemapanan tahu kotak tuh. Iya kan? Iya. Di mana-mana kalau beli tahu kotak, udah kotak dipotong persegi panjang, entah kubus, entah pokoknya kotak. Tiba-tiba dia muncul tahu bulat dan dia konsisten.
Betul, betul. Ya kan dia cerita bahwa konsistensinya dia bahwa dia tahunya bulat. Digoreng dadakan, harganya 500-an. Dan itu digembor-gemborkan kayak sebuah kalau dalam dunia ekonomi apa itu kayak buzzer yang membuat iklan ya, kita, iklan ya. Itu mantra. Itu kalau orang dulu ngomong propaganda, tapi sekarang orang ngomong propaganda. Karena itu caranya ngepop itu. Ya kan dia menembus ke mapanan tahu kotak untuk bikin tahu bulat. Iya. Dan itu kering, seluruhnya kering dan memang rasanya tahu. Nah, itu kan edan. Orang bilang, mana bisa tahu dibuat tahu mah kotak. Lu edan lu bikin bulat. Sekarang dibalik. Iya, semuanya bisa berganti seperti itu ya. Betul. Jadi kalau mau didefinisikan, jadi dari obrolan gitu memang sesuatu yang agak lain, ya pokoknya lain ya. Jadi di luar biasa, di luar kesepakatan biasa itu. Iya, yang menurut waktu zaman itu orang standarnya itu A kayak gini. Berarti kamu di luar A ini berarti kamu gila. Iya, sudah. Jadi ada standarnya. Nah, standar ini yang terus setiap zaman berubah. Pasti berubah. Siap. Dan yang ini bukan perubahan, tapi ini adalah sebuah tambahan di mana Prima Radio punya acara namanya Jalan-Jalan ke Kebun Raya Purwodadi nih. 8 November 2020 start di Surabaya, finishnya di Kebun Raya Purwodadi. Semua proses registrasi, checkpoint dilakukan secara online, drive-thru dan minim kontak, dan jumlah peserta terbatas dan akan dibagi dalam 5 kelompok keberangkatan. Registrasi cuma 75.000 per orang dan satu mobil itu maksimal 4 orang. Early bird-nya 60.000 doang. Diskonnya lumayan nih sampai 27 Oktober, bentar lagi berarti. Benefitnya nanti bisa dapat snack, makan siang, merchandise, free placement test EF English First ya. Tiket masuk ke Kebun Raya Purwodadi, tiket masuk ke Basaraya. Basaraya ini yang di Surabaya ya, Ger ya? Basaraya yang di Surabaya berarti. Atau Basaraya di Kebun Raya juga? Kebun Raya juga. Oke. Akses mobil di dalam dan bisa menikmati seluruh area Kebun Raya Purwodadi. And then kupon door prize. Dan pendaftaran bisa lewat bit.ly /daftar JJKR. JJKR itu jalan-jalan ke Kebun Raya Purwodadi, JJKR. Atau mungkin bisa telepon ya 0857 300 82 158 atau via Instagram bisa ke direct message-nya Instagram @primaradiusurabaya. Yuk jalan-jalan wisata ke alam terbuka, menyenangkan dan pasti juga menyehatkan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oke, ini ada yang tanya mau dengar siaran Happy Sharing, radionya nggak bisa nyambung. Oke, Ger jawabin Ger. Bisa lewat Facebook maupun lewat IG. Instagram juga bisa ya. Oke. WhatsApp juga bisa. Ini WhatsApp bisa, WhatsApp nggak bisa. Via Instagram @primaradiusurabaya, via Facebook Prima Radio spasi SBY juga bisa. Nanti saya bikin ketika. Oke, balik ke Yehuda Andrew. Terus variabelnya apa aja nih? Setelah tadi kita ngomong definisi, variabel untuk membuat itu berbeda dan dikatakan sebagai edan itu apa? Iya, jadi gini, itu definisi umum ya. Tapi nanti setelah itu ada banyak pengetahuan atau banyak kotak-kotak yang lain. Misalnya kotak psikologi, dia punya standar sendiri nanti. Kalau di luar itu, kalau psikologi itu nanti, kalau orang-orang psikologi pasti tahu ada DSM. Jadi itu standar internasional, orang dikatakan gila itu ya masuk standar itu. Di Indonesia itu ada PPDGJ namanya. Itu ada standarnya. Ini standar kegilaan tuh kalau masuk di PPDGJ berarti dia gila. Di luar itu enggak gila. Ini yang psikologi. Nanti ada lagi yang lain. Dalam hal apa namanya? Ekonomi misalnya. Nanti ada standarnya sendiri. Nanti ada hal yang di luar standar ekonomi tertentu pasti dikatakan tuh gila. Nanti ada kotak lagi yang lain, misalnya tentang pendidikan, itu ada kotak lagi yang lain. Katakanlah yang sekarang ya, dulu tuh orang masih ada yang beranggapan kayak gini, sekolah di luar institusi itu dianggap gila. Sementara sekarang orang homeschooling dulu waktu itu ya, homeschooling tuh gila udah, sudah sekolah kok di rumah gitu kan. Habis itu standar berubah lagi. Nah sekarang orang homeschooling semua gitu lah. Jadi seperti itu, nanti ada kotak-kotak, ada variabel itu yang menentukan setiap kotak-kotak ini. Kotak-kotak pengetahuan, kotak kesehatan nanti ada sendiri, ekonomi sendiri, terus kemudian pendidikan nanti sendiri, culture nanti sendiri, budaya nanti sendiri dan seterusnya. Oke. Wait. Oke, kita masih berkutat dengan ini. Terus cerita lagi soal kita ngomong
apa ya istilahnya? Kalau selain variabel, maka contoh kalau di 2020 nih, jadi setelah pandemi, kita ngomong pandemi ini zaman edan nggak sih? Atau memang adalah sebuah musibah? Ya, jadi pandemi ini kan akhirnya mengubah perspektif orang sama sekali ya. Banyak sekali orang berubah pikirannya gara-gara pandemi ini. Terutama tadi yang saya cerita tentang pendidikan gitu ya, tentang pendidikan. Sekarang yang gila itu banyak orang rumah lah ya. Jadi ibu-ibu semuanya sekarang lagi banyak stres ini ngurusi anak-anaknya. Istri saya juga ngalami kayak gitu soalnya. Jadi kalau di rumah pagi itu yang sekolah tidak hanya anak saya, tapi istri saya juga ikut sekolah. Jadi dengan tiba-tiba dalam beberapa bulan ini istri saya bisa bahasa Mandarin gitu ya. Wih. Jadi bagi saya ini luar biasa, termasuk papanya. Yang nggak pernah tapi tiba-tiba bisa gitu ya. Ya. Terus kemudian dia bilang sama anak-anaknya, kita harus belajar Mandarin lebih supaya nanti kalau kita marah sama papi, jadi papi nggak ngerti apa-apa. Benar. Saya juga mengalami hal yang sama soal Mandarin tuh. Makanya kemarin saya titip sama Ellen dan Fanny, kalau ada lause mau nih. Cek. Oke. Iya. Mantap. Jadi seperti itu. Apa namanya? Tapi ini gila. Zaman ini nggak pernah kita bayangkan dan mungkin betul juga sekali. filsuf juga pernah ada loh. Jadi saya baca juga kan ada tahun kembar yang ternyata bisa gini, ternyata 2020 ini membuat kegilaan terdetik, lunatic dan madness tertentu ketika orang berkata bahwa dan ini semua bisnis dijatuhkan ke level yang paling bawah, dan nanti pun ketika vaksin ditemukan bisa disuntikan ya kita restart lagi. Startlah dari nol lagi. Semuanya akan bersaing dan ngebut di jalur yang sama. Iya. Jadi orang sekarang concernnya atau naiknya kan di gadget. Yes. Gadget itu sudah jadi barang kebutuhan akhirnya. Betul. Jadi kebutuhan. Betul. Orang bilang ada yang seorang berahli budaya begitu bilang gadget itu sudah jadi bagian tubuh manusia. Oh iya, betul. Jadi ini sudah bagian tubuh ini, menubuh ini. Jadi tidak bisa dipisahkan dari hidupmu gitu ya. Kita ketinggalan dompet, nggak balik nggak apa-apa. Kita ketinggalan handphone, balik lah. Iya. Pasti akan balik gitu loh. Ya, jadi ini kan sesuatu yang aneh. Ini pun sebuah kegilaan kan pasti karena zaman ini. Karena dulu orang nggak begitu. Kalau namanya teknologi, definisi yang paling dasar itu kan tools, alat untuk membantu manusia, meringankan juga. Betul, meringankan manusia. Sekarang enggak loh itu. Ini kebutuhan ini. Orang kalau enggak pakai HP, enggak pakai gadget ya kamu kayak orang gila malah. Betul. Gitu. Padahal sebaliknya ya. Jadi sepertinya begini loh. Definisi gila dan waras ini kayak berlomba-lomba gitu. Benar. Mana yang gila, mana yang waras tergantung kamu explanatory powermu atau penjelasanmu. Kuasamu itu sejauh mana. Kamu bisa menjelaskan dengan meyakinkan ya kamu akan jadi yang waras. Tapi kalau kamu kalah ya jadi yang gila. Tahun lalu itu kalau seandainya kita terlalu sering main handphone, fokus, maka orang berkata kamu autis, kamu di duniamu sendiri. Betul. Dan sekarang semuanya ternyata autis, dan akhirnya orang menganggap biasa, malah ya nggak handphonean kadang-kadang. Kok tumben kayak handphonean? Makanya. Kok jadi aneh saya ya gitu. Tapi itu yang terjadi kan. Memang benar-benar ada ketika mayoritas mengaminkan bahwa itu adalah hal yang lumrah, maka itu tidak jadi sebuah kegilaan. Betul sekali. Ya kan, misalnya kita ngomong kok ibadah di rumah itu nggak ada esensinya, nggak bisa gini, tapi akhirnya semuanya ibadah dari rumah. Iya, betul. Bahkan kita ada ibadah on air di tiap minggu di Prima Radio, bahwa kalau misalnya nggak bisa online nih atau mungkin kuota tipis nih dengerin radio. Iya. Ada ibadah on airnya. Jadi orang mikir lu nggak mungkin, nggak ada sentuhan, nggak ada zaman, tapi sekarang terbukti bahwa semuanya mengalami hal yang sama. Akhirnya mayoritas melakukan hal sama, kegilaan jadi sebuah kebiasaan. Iya, jadi hal yang waras, justru itu yang wajar, itu yang lumrah, itu yang waras. Makanya ya definisi gila sama waras terus berlomba. Betul. Untuk terus siapa yang menang gitu. Dan semakin banyak orang yang melakukan, kegilaan akan berubah jadi kewajaran. Betul sekali. Jadi seperti itu. Jadi, orang-orang tertentu paham tentang pemikiran ini, makanya dia yang punya duit pasti memanfaatkan hal ini untuk menjadi untuk lebih berkuasa gitu istilahnya ya. Jadi mereka akan menganggap itu sebagai sebuah tren. Iya. Supaya bisa memboosting sesuatu. Betul. Gitu. Jadi kalau sudah dibiasakan terus, itu kan sebenarnya inti dari iklan kan begitu. Betul. Bahasa yang terus diulang-ulang. Jadi doktrin ya. Doktrin dan jadi dogma akhirnya. Karena kepalanya gampang banget kalau misalnya tiba-tiba wah hujan nih ya kan, di rumah sendiri mau susah. Indomie enak nih ya, tiba-tiba bisa ngelontarin kayak gitu. Padahal ya
kenapa kok harus mie? Gitu? Iya. Kenapa harus mie? Sama juga dengan saya sempat ngomong kapan hari soal the power of teh hangat gitu. Karena saya mikir semua penyakit di Indonesia itu obatnya teh hangat. Iya. Wah, pusing nih ngeteh dulu, ya kan. Bahkan orang kesurupan, setelah kesurupan dikasih teh dulu ya. Terus saya mikir kok bisa ya the power of teh hangat itu sedemikian luar biasanya sehingga apapun penyakitnya, apapun kejadiannya, teh itu muncul. Iya. Nah, Betul. Pengiklan kan Iya. Part of marketing strategy di sini nih. Jadi kalau paham tentang hal ini pasti pasti ngerti tentang ilmu ini dan bisa dimanfaatkan gitu. Betul. Ya cuma memang letaknya di kita. Jadi pertanggungjawaban kita sejauh mana untuk bisa hal itu. Jadi maksudnya seperti itu. Ya. Malam hari ini diskusinya kan ke arah sana gitu. Apakah kita jadi ikut gila atau kita jadi waras gitu ya. Pertanyaannya adalah gila yang mana dulu gitu lah. Nah, benar, gila yang mana dulu sekarang supaya kita bisa ngikut atau malah harus ngindar karena kalau gilanya di gray area ini ruwet nih. Nggak diikutin gimana, ngikutin gimana gitu. Nah, seperti tulisan si Ronggo Warsito tadi. Iya, benar. Jadi kalau kita nggak ikut gila, kelaparan. Betul. Tapi kalau ikut gila ya pusing juga kepala gitu ya. Jadi maksudnya lebih baik daripada orang yang lupa, lebih baik orang yang ingat dan waspada gitu ya. Jadi itu kan clue yang Ronggo Warsito ini sebenarnya pengen omongkan gitu ya. Nah, sebenarnya jauh sebelum Ronggo Warsito, Alkitab kan sudah ngomong kayak gitu ya. Jadi Alkitab sendiri kan sudah ngomong Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi hendaklah kamu diperbarui oleh pembaruan budimu. Nah, itu sebenarnya katanya kalau paling tepat itu bukan hendaklah kamu serupa, tapi janganlah kamu mau diserupakan. Jadi lebih ke ada perbedaan bahasa di sini. Betul. Jadi arti aslinya janganlah kamu mau diserupakan. Jadi artinya bentuk penyerupaan itu akan terus ada di setiap zaman. Ya ini yang dibilang kegilaan-kegilaan. Pasti ada di setiap zaman dan coba merubah kita. Tapi firman Tuhan bilang, si Paulus bilang, ngomong, jadi kamu gak boleh gampang diserupakan, tapi berubahlah. Nah itu bahasa aslinya juga ngomongnya gini, hendaklah kamu diubahkan. Jadi ada faktor ilahi di situ, ada faktor Tuhan di sana yang mengubahkan dirimu. Singkatnya jadi ngomong gini, jangan gampang kamu diserupakan oleh dunia, tetapi hendaknya kamu itu lebih rela diubahkan oleh Sang Ilahi. Metamorfosis ya. Betul. Jadi kamu diubahkan oleh Tuhan, oleh Kristus itu. Ya, itu sebenarnya intinya. Identitas kita itu diubahkan hanya oleh Kristus saja, tapi jangan oleh dunia yang terus berubah-ubah seperti itu. Karena kalau terus berubah, nanti kamu nggak akan punya identitas. Makanya tadi kalau mau kutip Ronggo Warsito itu eling lan waspada. Nah, itu yang harus kita eling dan kita harus selantiasa waspadai gitu. Karena setiap orang akhirnya mengejar keedanan di zamannya sendiri-sendiri lah. Kalau kita ngomong, betul. Contoh ya misalnya tindik zaman dulu. Zaman kita dulu tindik nih. Itu kan dulu dia cewek nih. Terus akhirnya muncul laki. Akhirnya orang berusaha ngejar tindik laki 1, 2, 3 sampai satu telinga ditindik semua. Kurang dikasih cincin di kupingnya jadi gede, terus dibiarin molor segala macam sampai mereka itu kayak berlomba untuk tampil gila sesuai dengan zaman yang menganggap nanti lama kelamaan bahwa itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi kayak serupanya ini kayak dibuat sebuah kalau kamu nggak ikutan nggak asik lu. Selalu ada bahasa seperti itu. Zaman saya kecil dulu ngerokok. Kalau laki nggak ngerokok kayaknya katanya kalau habis makan nggak habis pup nggak cebok, jadi kurang seru nih. Jadi harus ngerokok gini dan itu terus di brainwashkan dan itu tiba-tiba kayak iklan itu juga sedemikian luar biasa bahwa pakai topi koboi naik ini bahwa benar-benar maco tuh kayak gitu. Iya benar. Jadi kan terus berubah. Lagi DSM itu standar tentang kegilaan standar internasional. DSM ini orang-orang psikologi pasti ngerti DSM itu. Dulu DSM itu dimasukkan bahwa homoseksual, LGBTQ, ya itu masuk di salah satu kegilaan. Jadi penyimpangan, disorder. Betul. Masuk di salah satu penyakit itu DSM awal-awal ya. Jadi, di next year, jadi di DSM selanjutnya itu dihilangkan. Jadi
sudah lagi nggak sebagai sebuah kegilaan atau disorder. Iya, cuma sebagai sebuah perbedaan. Iya, jadi dilunakkan di situ. Iya. Jadi tidak lagi masuk di dalam standar. Nah ini kan terus geser, berubah terus nanti tergantung siapa yang berkuasa di sana. Betul, setuju. Gitu ya. Beauty, ya kecantikan atau kan pasti ini sudah. Saya mau tanya seluruh laki-laki yang ada di Indonesia atau di dunia, Indonesia lah terutama ya, gitu ya. Kan kebetulan saya ada adik-adik Bina itu, kalau saya tanya, ayo standarmu cantik itu apa? Pasti saya suruh milih ya dua. Ini ada cewek yang A ini hitam, rambut keriting. Yang satu putih, rambut lurus. Mana yang cantik? Betul. pasti yang gitu. milih betul. Yang kedua. Iya. Tapi kalau itu kita tanyakan di Eropa dan Amerika, kebalik tuh. Iya, beda. Iklannya caranya soalnya memang dibuat coklat, ngeten. Makanya mereka kesini berjemur supaya ngecoklat seperti harapan mereka. Betul. Ya kan? Jadi makanya beauty standarnya pasti banyak berubah. Yes. Jadi cantik itu kalau culture ya, ini ngomong tentang zaman ya, pasti nanti berubah. Nggak tahu nanti zaman ke depan cantiknya seperti apa. Jangan-jangan ini bukan saya. Kan ini sudah orang-orang ngomongnya ini sudah gak postmo lagi tapi post human. Yes. Jadi karena teknologi ini baru gadget ini baru sebagian ya. Betul. Nanti jangan-jangan robot tangan kita. Bener. Bisa jadi half separuh manusia, separuh robot. Cyborg lah. Cyborg. Kayak gitu ya. Nanti jangan-jangan beauty itu ya robotik. Siapa tahu begitu. Bisa jadi. Post human kan. Benar. Jadi setelah manusia begitu. Iya. Jadi seperti itu. Ini cuma dugaan ya, praduga ke depan ya. Jadi siapa tahu cantik seperti itu. Iya. Saya pernah baca di satu wilayah tertentu yang cantik itu wanita yang kumisan. Jadi semakin wanita itu punya kumis tebal, dia semakin beauty. Siapa tuh pedangdut tuh? Siapa Ger? Pedangdut kumisan tuh? Ada ya? Ada. Cewek. Kok saya kurang jurinya yang tahu. Isdalia. Ya. Dan yang menarik adalah anaknya yang cewek juga kumisan. Itu kalau itu jadi dewi itu di situ. Betul. Dia bisa jadi ratu loh itu. Saya lupa itu ada satu wilayah. Bener. Jadi kalau kumisnya semakin tebal dia beauty. Wow. Nah, itu kan selalu progresnya berubah. Bener. Jadi setiap zaman akan selalu begitu. Tergantung siapa yang menghembuskan dan siapa yang punya duit untuk membuat hembusan itu semakin hari semakin terasa sekali. Iya. Kita masih live di Prima Radio SB di Facebook maupun ada di Instagram. Hai yang ada di Instagram, mungkin saya tidak bisa melihat. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silakan dilontarkan di sana. Kita masih ngomong soal zaman edan. Ya, kita lagi mencoba untuk mencari gimana caranya di tengah zaman edan ini kita masih bisa jadi garam atau terang nih. Di situ. Sekali. Jangan malah terintimidasi untuk ngikut dan akhirnya terjerumus. Ya sama kayak mode. Ikut mode boleh tapi jangan jadi korban mode. Ikut edan boleh tapi jangan jadi korden nih. Korban edan kan gitu loh. Karena banyak sekali, contoh gini lah. Gara-gara munculnya K-pop atau K-drama attack, laki-laki sekarang bermake up loh. Ya itu dia ya kan. Dimana dulu laki-laki kalau bermake up mereka kan disebut waria. Dan sekarang mereka tuh pakai tipis-tipis, blush on tipis-tipis, lip gloss, lip tint sampai tahu saya ada lip gloss, lip tint, lip balm dan segala macam yang cuma membuat bibir jadi agak warnanya agak lebih cling kayak gitu. Dan mereka tuh pakai softline yang berwarna yang kayak Korea banget, belum lagi baju-baju. Saya terakhir nonton video klipnya BTS yang Dynamite nih. Saya mikir sejak kapan ada laki-laki normal pakai kemeja dan diikat di depan. Itu ciri khas loh dulu. Dulu ciri khas. Jadi ciri khas gitu. Terus biasanya kalau zaman saya dulu mereka tindiknya di kanan satu. Itu menunjukkan bahwa dirinya adalah gay. Gitu. Terus teman saya bilang, loh itu ada yang tindikannya kiri. Oh iya itu gay yang kidal mungkin. Misalkan dipasang kiri. Sekalian gitu kan. Gitu. Tapi itu terjadi. Ketika masih ingat zaman dulu ini diikat. Kalau kita masih nonton catatan si Boy, Emon tuh diikat kemejanya di depan. Jadi kaos dikasih kemeja terus diikat. Dan itu jadi sebuah tren untuk kaum mereka ini. Akhirnya kemana-mana mereka gampang sekali terlihat. Oh mereka pakai kemeja dikit. Dan ini dimunculkan kembali. Dan anak-anak sekarang kapan hari, saya udah lama gak ke mall sih. Akhirnya saya ke mall waktu lumayan weekend karena job-joban MC lagi sepi. Akhirnya saya ngecek lihat, ini anak-anak SMP SMA ngapain kemeja diiketin semua ini. Ternyata. Makanya
bagi saya itu edan, tapi buat mereka itu adalah sebuah kenyamanan, kebiasaan. Iya, oke. Memang kalau ngomong masalah tren, gitu, pasti like or dislike, pasti ada unsur kesananya. Gitu. Cuman ada esensi dari itu yang mungkin kita bisa ngomong. Yang tadi kita ngomong tentang beauty ya. Jadi esensinya itu sebenarnya kan beauty, gitu ya. Masalah keindahan atau kecantikan, masalah fashion. Nah, Alkitab kan sudah kasih standar itu, ya. Cara berpakaian bagaimana, itu ada semua itu di dalam Alkitab, kita bisa explore di sana. Gitu. Wanita yang sopan itu bagaimana, gitu ya. Jadi di sana tidak ngomong masalah, tidak pernah Alkitab ngomong masalah apa ya, bukan custom, tapi Alkitab itu juga custom sih, maksudnya ada culture, tapi maksudnya ada sesuaikan itu dengan zaman ini, bisa, tetapi ada standar yang kita nggak boleh larang itu. Ya, jadi itu yang sebenarnya bagi saya standar Alkitab ini yang everlasting. Jadi yang terus harus kita ikuti supaya kita nggak gampang dipengaruhi oleh zaman, tapi kita terus diubahkan oleh yang ilahi itu. Jadi arahnya itu ke sana. Jadi makanya kalau mau bilang gila, tunggu dulu. Gila yang mana? Gitu ya. Jadi gila yang mana? Alkitab sendiri gini. Di dalam perjanjian baru nih, ini hasil penelitian saya. Tidak pernah ada Alkitab itu mendefinisikan lu gila gitu. Nah, yang di dalam perjanjian baru ya, tidak pernah ada begitu. Yang ada itu justru orang luar yang menuduh orang-orang yang pengikut Kristus itu gila. Betul. Termasuk Kristus sendiri kan dituduh gila karena agak nyeleneh gitu ya dari yang lain gitu. Itu tuduhan itu selalu datang dari luar dan tidak pernah Kristen sendiri menuduh itu sebuah kegilaan. Kekristenan punya standar. Ya sudah, standar itu yang dipakai terus. Jadi entah nanti dunia mau ngomong gini gila, yang jelas bagi kami waras itu seperti ini. Jadi ini kalau enggak ya kita pasti akan ikut warasnya yang mana, berubah terus nanti setiap zaman. Jadi relatif. Betul. Gitu ya. Jadi malah nggak menumbuhkan keimanan, malah cuma mencari pembenaran akhirnya. Betul. Jadi itu kan kayak mencari identitas gitu ya. Padahal sebenarnya di dalam Alkitab sendiri identitasnya sudah jelas. Gitu. Itu kan kata-katanya si siapa itu di film Lion King itu ya. Waktu kamu tahu identitasmu itu singa, itu ya. Waktu Simba itu ya terakhir. Benar. Waktu dia sebenarnya sudah give up, itu poin diingetin bahwa. Saya nonton itu pas poin itu, wah neteskan air mata saya. Itu poin apa namanya, moment of truth itu bagi saya itu moment of truth. Wah betul. Jadi diingatkan kembali, kamu ini identitasmu singa loh. Kamu ini king, gitu. Kamu ini raja. Jadi kita ini sudah punya standar. Betul. Jadi itu diingatkan, kamu punya identitas itu, strong itu. Jadi kamu nggak boleh tinggalkan itu. Dunia boleh berubah-ubah. Nanti kita ke depan nggak tahu perubahannya jadi kayak apa. Tapi kita terus berjalan dengan standar itu. Saya kutip salah satu pendeta besar, to the journey to unknown. Jadi perjalanan ke sesuatu yang tidak pastian. Tapi kita punya standar, kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita punya standar yang harus kita pegang. Analogi yang sering kita dengarkan tentang itu biasanya tentang telur Raja Wali yang jatuh ke kandang ayam tuh. Lama-lama kok gede banget ini. Tapi sama ibunya kamu ayam. Ya kan? Selalu muncul akhirnya dia merasa pada dirinya ayam. Makanya ketika zaman mengatakan kamu harus ikut Eden, kalau nggak gini kamu ikut Eden, tapi dia lupa bahwa balik reveal your identity, menunjukkan ciri khas aslinya ya kamu Raja Wali harusnya. Kamu punya perbedaan banget dibanding ayam. Ayam itu makananmu. Bukan kamu dimakan oleh ayam. Itu yang sering kali orang lupa bahwa identitas asli mereka adalah siapa. Dan selain itu apalagi kira-kira untuk memberikan kekuatan kita supaya kita bisa nggak terseret oleh kegilaan yang tidak benar ya tentu aja ya. Jadi pasti gini. Tadi saya bilang ya, dunia terus berubah dan bergeser. Jadi ketika bergeser, sudah itu memang naturnya begitu. Jadi kita tidak tahu zaman ini mengarah kemana. Jadi sudah tidak usah bingung kepada perubahan ini, konsentrasinya. Tapi justru berpeganglah kepada sesuatu yang pasti. Gitu ya. Tuhan kan pernah bilang, aku tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Ini satu sisi tertentu. Ini agak paradoks ya. Iya, ini konsistensi lah. Kalau ini konsisten toh, ya. Jadi ini nggak bakal berubah nih. Betul. Ini standar ini. Kalau mau pegang ini. Ya. Tapi satu sisi yang lain, Tuhan turun ke dunia, jadi bayi, dewasa. Alkitab ngomong itu ya. Terus kemudian dia juga sampai umur 33. Melayani sampai akhirnya mati di kayu salib. Dia ngalami perubahan loh. Satu sisi yang lain, Tuhan kita standar tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yes. Satu sisi yang lain, dia Tuhan yang tahu tentang perubahan itu apa. Jadi berharaplah kepada yang seperti ini. Dia sudah ngalami itu perubahan. Jadi kita ini kan kayak ngalami sama. Kita akan terus ngalami perubahan ke depan. Dunia yang tidak jelas. Ya, tetapi berpeganglah kepada satu pribadi yang tahu tentang perubahan, tetapi juga sekaligus dia tidak berubah. Jadi ini agak paradoks ya. Jadi dua sisi yang agak paradoks ya. Tapi kalau kita berpegang kepada itu, ya itulah kita. Itulah yang seharusnya yang kita pegang. Karena dia Tuhan yang nggak hanya teori. Ya aku tahu kamu tidak berubah. Betul. Tapi kami ini selalu berubah loh. Kami ini selalu berubah. Oke. Aku turuti, gitu istilahnya. Aku juga akan tahu mengalami perubahan seperti apa. Aku akan lahir dari kecil, kemudian anak-anak, dewasa dan seterusnya sampai mati. Gitu. Aku bisa merasakan tangis air mata itu seperti apa. Betul. Aku bisa merasakan hati yang gundah, stres, depresi itu seperti apa. Jadi aku ngerti kelaparan itu seperti apa. Jadi aku tahu semua perubahan dan pergumulanmu. Jadi aku bukan teori. Jadi aku bisa ngerti itu semua. Jadi makanya kalau Tuhan ngomong berharaplah kepadaku, datanglah kepadaku, itu bukan sebuah teori. Karena dia tahu betul perubahan, tapi sekaligus dia Tuhan yang tidak berubah. Apa kabar sekali lagi yang ada di Instagram kita? Beberapa sedang menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih yang ada di Facebook juga. Mungkin saya nggak bisa memantau satu persatu, tapi paling nggak sudah memberikan like, sudah memberikan sedikit komen di sini. Terima kasih sekali lagi. Nah, kalau kita ngomong soal zaman, dan sekarang zaman ini sedang bingung. Kalau saya bilang bahwa karena tidak pernah mengalami seperti ini, termasuk juga dalam sejarah kitab suci lah segala macam, itu memang susah banget kalau kita menemukan kondisi yang seperti ini. Paling cuman bencana kelaparan, Israel kelaparan, Mesir enggak, lari ke sono. Bencana ini Mesir kena, ini enggak, lari ke sini. Ini seluruh dunia nih. Sehingga mereka ini kayak bimbang dan tanpa pengharapan, dan akhirnya banyak sekali yang akhirnya bersandar pada kekuatan sendiri nih di tengah zaman Eden ini. Ini menyikapinya gimana nih? Karena kayaknya benar-benar tertutup total loh ini, apapun lah. Semua orang berkata, bahkan teman-teman saya bilang, gak sembayang-sembayangan lah, kayak nggak ada jawaban, mentok nih. Dan memang tidak ada pergeseran, tidak ada pergerakan sama sekali. Bahkan semakin decline, semakin turun. Ya gimana terus berarti? Jadi gini. Kata pengharapan atau berharap itu uniknya di dalam Alkitab, bahasa Perjanjian Lama ya, bahasa Ibrani, itu artinya sebenarnya sama dengan menunggu. Jadi berharap itu sebenarnya sama dengan menunggu. Aku sedang menunggu gitu ya. Jadi kayak antrian dokter lah paling gampang gitu ya. Wah, jadi kalau 50 nih, ini 60 nih, 10 lagi nih. Mungkin kayak gitu ya. Jadi ya kayak deg-degsernya kayak gitu ya. 9 nih, kurang dikit nih kan. Betul. Kayak juga tali atau karet ya. Kita stretching gitu, aku nunggu putusnya kapan. Tes putus gitu ya. Jadi putus. Sama kayak tadi antrian dokter. Nunggu sampai akhirnya giliran masuk nih. Jadi kayak gitu ya. Jadi berharap itu ternyata sama dengan menunggu. Itu sama. Diambil dari akar kata yang sama. Akar kata yang sama. Jadi menunggu, berharap itu menunggu. Makanya Tuhan bilang gini, berharaplah kepadaku. Tuhan bilang begitu ya. Ayat firman Tuhan banyak sekali ngomong gitu. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Ya. Tuhan Allah Israel, berharaplah hanya kepada Kristus. Jadi berharap itu yang kita tunggu, Tuhan yang gerak. Nah kebanyakan dari kita nunggu sesuatu yang berubah. Bukan nunggu Tuhan. Kalau Tuhan datang, gini, ini sesuatu lagi chaos nih ya, atau apa. Sekarang lah kayak gini. Kayak seperti ini ya.
Zaman berubah, kita tunggu kapan nih selesai corona, tahun berapa selesai corona, kapan vaksin ini segera selesai. Kalau kita konsen di situ, firman Tuhan nggak ngomong gitu, tunggu Tuhan. Kalau Tuhan nanti yang kita tunggu ternyata hadir di kita, possibility-nya ada 2. Situasi di sekitarmu diubah sama dia, sehingga kita yes, akhirnya selesai. Tapi yang kedua, situasi nggak berubah, kamu yang diubah sama Tuhan. Supaya kita bisa adjust, kita diberi kreativitas, kita bisa kemana-mana melewati ini semua, dan akhirnya setelah ini semua lewat, loh aku ternyata bisa lewat ya. Dan kita sudah membuktikan itu tuh. Gereja Tuhan tuh dari sejarah gereja sudah membuktikan itu. Waduh, dari dulu tantangan aniaya sudah lebih parah dari hari ini, ngalami itu. Dan kalau kita lihat sekarang, terus kita coba flashback ke belakang dan kita lihat sejarah gereja, bisa melewati ya gereja Tuhan ternyata. Gitu loh. Jadi kita pun sama. Gak usah ngomong gereja terlalu gede, kita pribadi pasti kayak gitu. Ada waktu dulu susah gitu, sulit, depresi, situasi yang sulit. Tapi ternyata ya itu harus kita lewati. Nggak usah ngomong sesuatu yang apa ya istilahnya, yang wow gitu ya. Artinya ya ada yang memang ditolong Tuhan seperti itu, tiba-tiba semua situasi berubah, bisa terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi juga tidak ada yang tidak seperti itu. Maksudnya situasi nggak berubah, tapi aku yang diubahkan sama Tuhan. Jadi aku bisa lewati itu semua. Terus lihat ke belakang, lah aku iso ternyata. Lah aku bisa melewati itu semua. Jadi makanya berharapnya sama Tuhan, tunggu Tuhan. Nah, nunggu ini yang nggak gampang buat daging nih. Ya serius. Ya kan kita selalu berkata bahwa nunggu, iya tapi dagingnya nggak ini. Waktunya udah mepet nih untuk bayar cicilan nih. Waktunya udah mepet nih bayar uang sekolah nih. Kadang-kadang kan kayak dikejar oleh waktu, dan itu yang membuat akhirnya semakin lama yang namanya pengharapan bahkan iman itu bisa semakin luntur. Dulunya menyala-nyala, tambah lama tambah nggak ada nyalanya sama sekali, asap pun nggak ada udah. Sumbu yang pudar ini udah. Iya, makanya itu sudah berharapnya sama Tuhan. Sometimes dia kayak kamu gak ada ya. Cuek, bener. Kayak kamu gak hadir gitu ya. Padahal bukan itu. Dia selalu hadir loh buat kita. Nah itu. Jadi kita diizinkan kayak lewat situasi yang harusnya aku gak gini lah ya. Tapi aku harus lewati kayak gini. Dan ternyata itu bisa melewati semuanya, dan kita bisa melewati hal-hal sulit dalam kehidupan kita. Bisa terjadi. Paulus, doanya tidak dikabulkan. Duri dalam daging tetap di situ. Tetap aku harus alami. Paulus lewati. Elia, stres, diancam dibunuh sama Isabel gitu ya. Stres, depresi, bisa lewati akhirnya gitu ya. Yesus pun doa tidak dikabulkan. Loh, ini Tuhan loh ini Tuhan ini. Pas apa waktu di Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena manusianya muncul di situ waktu itu. Tapi terpaksa harus diminum. Bukan terpaksa, memang harus diminum sama dia. Jadi diminum sama dia. Melewati gitu ya, semuanya. Ya bukan sesuatu yang great-nya nanti setelah itu ada sesuatu yang besar, tapi bisa melewati, ada kekuatan, ada ide-ide kreatif. Makanya doa kita sih sama Tuhan itu kalau di situasi kayak gini, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat lah. Pertemukan dengan komunitas yang tepat. Pertemukan dengan waktu-waktu yang tepat. Sehingga ketika kita ketemu dengan orang tepat, ternyata lewat situlah Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya, memang mungkin satu analogi yang sampai sekarang saya masih ingat. Ini namanya analogi ya. Jadi ada seorang pria disuruh sama Tuhan dorong batu. Batu gede gitu. Terus dia dorong, push. 1 hari 2 hari enggak geser 1 mili pun. Bahkan sampai 1 bulan enggak geser. Dia protes sama Tuhan. Kenapa sih kamu kok suruh aku dorong batu ini? Enggak geser loh 1 mili. Sudah dorong saja. Dorong terus, push terus 1 tahun dia protes sama Tuhan, gak berubah. Dorong saja. 2 tahun, 3 tahun dia protes sama Tuhan, tetap tidak geser sama sekali. Tahun kelima Tuhan ngomong sama dia, memang aku suruh kamu dorong tidak untuk menggeser batu itu, tapi lo lihat tanganmu, lihat ototmu sudah mulai terbentuk, jantungmu mulai kuat, kamu bisa melewati itu semua. Gitu ya. Jadi sometimes yang dilatih sama Tuhan itu perubahan ini memang sengaja diizinkan. Sesuatu yang edan ini sengaja diizinkan sebenarnya untuk melatih kita. Ya, supaya kita tetap strong pegang sama dia gitu.
Jadi kalau kita sering istilahnya saat teduh dan segala macam, maka jawaban Tuhan itu cuma 3, iya, tidak, atau kadang-kadang kayak Paulus tuh di penjara didampingi doang di sebelahnya, tenang aku di sampingmu, tapi nggak diapa-apain. Dan itu kadang-kadang menjengkelkan kan buat manusia ya. Betul. Lah terus ngapain di samping saya terus nggak ngapa-ngapain? Tapi itu yang dialami oleh Paulus kan, betul. Di penjara didera. Saya pikir wah ini dilepasin kayak Petrus nih, ya kan digugurkan jatuh semua, dia keluar ya pintunya buka sendiri. Enggak, didampingi doang aku di sampingmu. Selesai. Ini apa ini? Buat saya ini agak edan loh ini jawaban yang menurut saya paling bencana dibandingkan kalau tidak ya sudah, maksudnya kayak orang kalau pacaran kan gitu. Mau enggak jadi pacarku? Mau, enggak. Sebentar ya, tak mikir dulu ya. Nah, mikirnya bencana kan gitu. Ini jawabannya apa? Nah, tiap hari ketemu tapi nggak jawab-jawab ya. Nah itu. Saya pernah baca artikel tuh. Saya lupa di Christianity Today ya, di Christianity Today. Jadi ada penelitian di luar negeri tentang psikologi nih, tentang fleksibilitas kognitif. Jadi orang yang punya fleksibilitas kognitif itu kayak gini. Menerima dua hal yang kontradiktif, tapi dia bisa nyatukan itu. Diterapkan di iman Kristen ya. Jadi menerima Tuhan yang ya dia bisa berkarya agung besar melalui mujizat-mujizat yang ajaib, bisa membelah lautan. Tapi satu sisi menerima Tuhan yang sometimes kayak tidak hadir, tetapi bagi saya dia tetap hadir. Kayak tidak merubah situasi, tapi dia tetap hadir. Jadi dia bisa terima dua. Nah ternyata orang yang punya fleksibilitas kognitif yang tinggi itu ternyata orang yang gampang melewati situasi yang sulit. Justru kalau bisa, justru kalau punya itu malah itu jadi kayak sebuah keyword ya. Iya, itu dia. Makanya dia peneliti ini neliti kayak orang Ayub. Ayub itu kurang gila apa ya yang dia alami ya. Bayangkan dia kaya dalam waktu sekejap hilang semua. Semua hilang semua. Dan itu adalah suami yang mengatakan kamu wanita edan. Kamu gila, kutuknya Tuhan. Kamu wanita edan. Ini dibalik gitu sama dia kan gitu. Kapan namanya bahlul ente. Gitu. Kalau aku dulu menerima yang baik, kenapa gak mau menerima yang buruk? Nah itu dia. Itu poinnya. Itu fleksibilitas kognitif. Jadi kamu selama ini terima yang baik dari Tuhan, kenapa yang enggak buruk kamu enggak bisa terima? Dia still our God. Dia tetap Tuhan kita. Nah orang yang punya fleksibilitas yang tinggi, nah ini namanya faith. Ini yang bagi saya itu yang saya sebut sebagai faith. Alkitab sebut ini sebagai faith. Jadi bukan based on your situation, tidak berdasarkan situasimu, tetapi apapun situasi bagiku dia tetap Tuhan. Nah orang yang punya fleksibilitas ini ternyata yang bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Konklusinya dapat ya. Jadi kita dapetin fleksibilitas kognitif ini ternyata adalah sebuah konklusi dari perdebatan kita dari jam 8 tadi ya. Bahwa sebenarnya saya pikir orang pikir iman, akhirnya muncullah kata-kata diimani. Mobil dipegang, diimani. Dan saya pikir itu bukan diimani, itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu tanpa kerja saya pikir. Tapi kalau fleksibilitas kognitif itu justru kayak saya lihat bahwa ini malah orang yang malah tidak memanfaatkan Tuhan saya pikir. Betul. Ya udah jalan-jalan aja, gagal mati aja. Tapi saya tetap percaya bahwa dia adalah Tuhan. Itu fleksibilitas kognitif ya. Dan itu jawaban dari supaya kita di zaman Eden ini kita nggak ikutan terseret. Punyai itu dulu. Fleksibilitas kognitif. Dan itu banyak sekali di jurnal-jurnal dan bisa dibaca di beberapa jadi di Google itu pasti akan keluar semua jurnalnya. Untuk lebih dalamnya karena waktu kita cuma mepet sih, jadi mau nggak mau ya kita cuma bisa menunjukkan itu tadi sebuah konklusi fleksibilitas kognitif yang membantu perjalanan kita untuk menghadapi pandemi lah, untuk menghadapi zaman yang semakin tidak bisa diraba, yang orang berkata zaman Eden. Itu miliki iman. Iman bahasa yang paling gampang ya fleksibilitas kognitif itu. Artinya terima Tuhan dalam kondisi yang baik dalam kehidupanmu gampang, tetapi yang sulit pun juga kamu harus terima Tuhan. Jangan dia tetap Tuhan. Jangan main-main dengan kata diimani. Sepeda motor dipegang diimani, tasnya ya diimani, tasnya ya udah diimani, itu maling malah saya pikir. Kadang-kadang kan ada pengajaran seperti itu yang membuat saya akhirnya saya bisa dapetin satu kata bahwa iman itu berhubungan dekat dengan fleksibilitas kognitif itu tadi. Betul sekali. Ya udah Andrew, terima kasih. Sama-sama. Ternyata ilmu komunikasimu membantu sekali ilmu teologianya nih. Iya. Kalau nggak gitu nggak asik jadi obrolan ini. Nggak akan ada dua kata yang ternyata bisa membantu kita untuk berubah, membantu kita untuk tetap punya pengharapan di tengah zaman yang edan. Ya udah Andrew, terima kasih.
next sama-sama. kita akan tunggu lagi. Ya. Tesisnya kelarin nanti kita akan bahas yang lebih. Oh, udah kelar kok. Oke. Jadi tinggal revisi aja. Ini pengumuman tinggal revisi sama dosen-dosen yang mendengarkan. Oke. Iya, terus dibimbing oleh siapa? Kemarin pembimbingnya 2, jadi Pak Wijanadi, ya pernah juga jadi tamu di sini ya. Pak Habakuk nih lulus ini, nggak usah susah-susah nih. Sama yang kedua Pak Safir. Lebih gampang sebenarnya. Sebenarnya lebih gampang karena beliau itu kalau ada sesuatu yang unik pasti diambil sama beliau. Nah, yang kasih trigger memang beliau. Jadi yang tentang bahas madness, berani enggak? Jadi yang tantang itu waktu ngomong tentang madness itu Pak Safir sebenarnya awal-awal. Berani nggak tulis tentang madness? Wih, tertantang saya. Iya. Oh, terus dia kasih progres. Berani nggak kamu wawancara dokter kegilaan, kejiwaan. Oke, siap. Saya wawancara ternyata dapat hal-hal yang luar biasa. Siap. Yaudah, Andrew, terima kasih. Siap. Sahabat Prima juga terima kasih sudah mendengarkan Happy Sharing bersama dari Happy Family Center dan STT Happy Family. Yohanes Albertus sign out. Sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya.